Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Sehat, Pak. Oke Alhamdulillah. ya, sehat alhamdulillah ya. Oke, masih kuat kan puasanya kan? Oke, kita di minggu ke-8 ini, sharing session di minggu ke-8 ini, pertama mengingatkan kembali kepada mahasiswa agar segera untuk mengupload ya logbooknya, sama laporan mingguannya juga sama, jangan ditunda-tunda. Karena ini mau akhir-akhir dari termin pertama gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kepada mahasiswa, segera mengupload logbook sama laporan mingguannya itu sampai minggu berjalan ini. Jangan ditunda-tunda ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ditunda-tunda, nanti kita yang keblinger gitu ya. Kita yang nanti kocar-kacir, ya kan? Jadi segera diupload. Kemudian kalau sudah diupload, jangan lupa untuk konfirmasi ya, konfirmasi langsung ke saya ya, langsung SMS atau WA supaya nanti langsung bisa diperiksa. Kemudian untuk revisinya juga segera diperbaiki ya, kemudian diupload kembali. Selanjutnya di sini kan yang waktu itu ada forum komunikasi antar DPL ya, mengenai ada pembagian kelompok di situ. Ada pembagian kelompok, kita masuk di kelompok kedua ya. Jadi ada namanya di sini ya, kelompok kedua. Di situ ada, saya share dulu ya. Saya share dulu. Ini ya. Berhubungan dengan ini, peta kompetensi pada modul belajar ya, literasi dan numerasi. Nanti ini akan dibuat ya. Selanjutnya ini saya perlu ini ya, nanti bisa kamu cross check ya mengenai observasi sekolah di sini. Jadi ini kebutuhan asesmen penugasan pada sekolah sasaran KM3. Nanti saya mengupload, tetapi saya berkoordinasi kepada kamu supaya nanti kalau hal-hal yang saya tidak ketahui nanti saya tanyakan kepada kamu, karena kan kamu yang langsung di sana gitu ya. Ini nama lengkap anggota kelompok, yaitu kelompok kita. Ini ditulis semua nama lengkap anggota kelompok ya, kita berarti ya. Kemudian NPSN sekolah, nanti silakan dicatat NPSN sekolahnya, sudah ada ya. Kemudian nama sekolah sasarannya, kemudian desa penempatannya, kemudian kecamatan penempatannya, selanjutnya kabupaten penempatannya, kemudian provinsi penempatannya, kemudian nama PIC, person in contact ya, dinas pendidikan, artinya nama orang yang bisa dikontak di dinas pendidikan. Kemudian nomor HP-nya, PIC-nya, person in contact-nya, dinas pendidikannya, ini dia. Selanjutnya nama kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah, baru di sini ada juga ya nama guru pamong atau guru pendamping mahasiswa KM3, kemudian nomor HP guru, silahkan dilengkapi ya. Kemudian nama proktor, operator sekolah, nomor HP-nya juga, kemudian tanggal atau tahun berdiri sekolah, kemudian keadaan gedungnya bagaimana. Selanjutnya nanti kamu fotokan keadaan gedung sekolah, itu dia. Ini nanti saya yang ngisi ya, cuma nanti saya berkolaborasi sama kamu mengenai kegiatan ini. Nah, seperti ini, mengenai kegiatan ini. Kemudian jumlah ruangan kelas, kemudian deskripsikan keadaan ruang kepala sekolah, bagaimana keadaannya di sana. Saya tengok baik ya di sana, cuma nanti kamu bisa bantu ya bagaimana keadaan ruang kepala sekolah. Kemudian fotokan juga keadaan ruang kepala sekolah. Kemudian deskripsikan keadaan ruang guru, bagaimana ruang gurunya. Kemudian unggah foto keadaan ruang guru. Kemudian deskripsikan keadaan ruang kelas, itu bagaimana. Kemudian unggah foto keadaan ruang kelas. Jadi ruang kelasnya itu nanti kalau bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi nanti saya buat dia satu foto gitu. Bagaimana dia deskripsikannya. Ruang kelas 1 bagaimana, kelas 2 bagaimana, kelas 3 bagaimana, kelas 4 bagaimana, kelas 5 bagaimana, kelas 6 bagaimana. Kemudian deskripsikan keadaan perpustakaan. Ini. Kemudian foto keadaan perpustakaan. Kemudian deskripsikan keadaan WC atau kamar mandinya bagaimana. Kemudian di sini ada foto WC ataupun kamar mandinya. Kemudian ada pilihan ketersediaan listrik, di sana udah ada ya. Udah ada. Jika tidak ada listrik silakan beri penjelasan. Kalau udah ada nggak perlu diisi nanti, nggak perlu saya isi. Kemudian untuk jaringan selulernya bagaimana? Ada ya, saya cek ada, masih ada signal.
Selanjutnya jumlah rombongan belajar, berapa jumlah rombelnya. Kemudian jumlah siswa kelas 1 berapa orang, jumlah siswa kelas 2 berapa orang, jumlah siswa kelas 3 berapa orang, jumlah siswa kelas 4 berapa orang, jumlah siswa kelas 5 berapa orang, jumlah siswa kelas 6 berapa orang. Ini sampai kita kelas 6 aja ya. Ini kan kelas 7 nggak ada kita, jadi kita minkan nanti. Nggak diisi, kita minkan aja. Jadi kurikulum yang digunakan kurikulum apa? Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu apa? Apa di situ? Apakah ada olahraga, apakah ada pramuka, atau ekstrakurikuler yang lain ya? Seperti itu. Kemudian muatan lokalnya apa? Apakah ada aksara Arab Melayu, AAMI, apakah ada kerajinan atau keterampilan, muatan lokalnya seni, seperti itu ya, atau hidroponik ya, seperti itu ya. Baru kemudian nama wali kelas 1 dan nomor HP-nya. Jadi dimintakan nanti kamu cari ya nama wali kelasnya ya, di nomor 1 ya, dan nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Kemudian nama wali kelas 2 dan nomor HP-nya. Selanjutnya nama wali kelas 3 dan nomor HP-nya. Kemudian nama wali kelas 4 dan nomor HP-nya. Selanjutnya nama wali kelas 5 dan nomor HP-nya. Dan nama wali kelas 6 beserta nomor HP-nya. Kalau 7 nggak perlu kita isi, kita minkan aja nanti. Nah ini nanti sekali lagi saya ngisi ya, cuma nanti informasinya saya dapatkan dari kamu gitu. Ini, kemudian nama guru olahraga dan nomor HP. Guru olahraganya kan ada kan, nomor HP-nya apa? Nama guru agama dan nomor HP-nya. Ini ya, nama guru agama dan nomor HP-nya. Bisa guru agama Islam atau guru agama Kristen atau yang lainnya, nomor HP-nya dicari ya. Kemudian nama guru TIK dan nomor HP kalau ada, kalau nggak ada nanti kita kosongkan, kita min. Nama guru bahasa Inggris dan nomor HP jika ada. Nama guru muatan lokal dan nomor HP jika ada. Kemudian sebutkan 3 prestasi yang pernah diraih siswa, apa saja, ya, nanti bisa ditanyakan. Kemudian sebutkan 3 prestasi yang pernah diraih guru. Kemudian sebutkan 3 prestasi yang pernah diraih kepala sekolah. Kemudian apakah termasuk dalam kelompok mahasiswa berpindah? Ini, berarti kita tidak ya. Kemudian jenis tempat tinggal saat bertugas untuk kelompok berpindah, bagaimana? Mahasiswa ini untuk mahasiswa ya. Apakah indekos, kontrakan, tinggal dengan keluarga angkat atau rumah pribadi ya? Kalau kita termasuk kontrakan ya? Iya Pak, kontrakan itu Pak. Iya. Kemudian jika berpindah provinsi atau kabupaten silakan tulis alamat tempat tinggal saat bertugas ya. Kita enggak ini. Kemudian deskripsikan lingkungan desa tempat penugasan, bagaimana desanya, keadaan sekitarnya, masyarakat sekitar, kemudian bisa juga nanti siswanya kearifan lokal bisa juga ya. Ini unggah keadaan lingkungan desa, bisa juga kita foto-foto gitu. Tapi usahakan fotonya jangan cuma sekali, ada beberapa foto. Jadi foto itu nanti dia bisa berbicara mengenai keadaan lingkungan desa itu gitu. Kemudian deskripsikan lingkungan tempat tinggal di desa penugasan. Ini unggah keadaan tempat tinggal desa. Kemudian di sini ada juga unggah laporan dan dokumentasi hasil forum komunikasi dan koordinasi sekolah yang menjelaskan program-program kolaborasi yang sudah disepakati. Ini kan sudah kita lakukan ya. Forum komunikasi sekolah itu sudah ada videonya juga ya. Kemudian unggah rencana program sesuai dengan tugas tambahan kelompok. Nah ya, ini nanti modulnya ya. Nah ini modulnya. Ini kita kelompok kedua kita. Kelompok kedua ini nanti ada. Nantilah kita rembukkan lagi ya. Kemudian nanti untuk link-link ini kan nanti saya ngisi. Ya, cuman informasinya kan nanti dari kamu gitu. Nah, nanti untuk link-linknya lagi yang lain mengenai kelompok, kemudian peta modulnya, kemudian nanti asesmen. Misalkan kamu nanti nggak tengok ini apa-apa saja, nanti bisa saya share nanti linknya. Ya, tapi jangan diisi, cuman tahu aja apa yang dicari informasinya. Kira-kira paham ya? Paham? Dep, jangan paham Pak. Jangan bengong, Dep. Ini puasa. Nanti kemasukan loh. Kemasukan alat. Jadi nanti silakan di apa ya? Nanti saya share linknya.
Nanti untuk videonya pun saya share juga gitu ya. Saya share juga, ya kan? Lu pula terlena gitu, nggak ngerjain. Kan yang waktu itu ada tuh, walaupun di rumah itu kita buat juga kegiatan gitu. Misalkan logbook, misalkan kamu bikin persiapan mading. Nah, bikin mading, majalah dinding, ya. Siapkan apa saja dia madingnya. Nanti program kedepannya misalkan uh, siswa bikin mading, nanti diumumkan mading yang terbaik gitu, yang akan tampil di situ. Jadi siswa-siswi itu diajak untuk istilahnya mereka semangat untuk bikin mading. Nah, ada majalah dindingnya, manfaatkan entah apa yang ada gitu, atau misalkan di dekat ruang perpustakaan itu kan ada. Jadi nanti ditempelkan di situ. Jadi ketika si siswa itu dia karyanya ditampilkan baik berupa mading ataupun prakarya, dia akan semangat, ya kan? Akan termotivasi dia, mak punya aku ditampilkan di mading gitu ya. Nah, semangat dia. Jadi kawan-kawan yang lain pun yang belum buat pun akan termotivasi untuk buat itu majalah dinding. Atau prakarya-prakarya nanti diumumkan setiap Senin, lomba tari atau lomba pidato. Nah, siapa? Misalkan setiap Senin setelah upacara misalkan, atau setelah senam, atau hari apa gitu ditentukan kan, untuk meningkatkan literasi mereka ya, kemampuan untuk speak, berkomunikasi tentang cerita gitu ya. Siapa yang mau cerita? Misalkan nyanyi ya, misalkan tari. Nah, seperti itu. Misalkan hari apa ditentukan hari Jumat untuk tari kreasi misalkan seperti itu. Nah, ya bisa ditimbulkan ide-ide seperti itu supaya literasi mereka, kemampuan untuk berkomunikasi mereka, kemudian untuk mengembangkan kreativitas mereka itu meningkat gitu. Nah, seperti itu. Bisa ditimbulkan ide-ide seperti itu. Misalkan nanti ya seperti tadi, ya mereka bisa latihan berkomunikasi protokoler di depan orang banyak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bisa dimunculkan ide-ide itu. Jadi walaupun nanti mungkin di rumah gitu ya, tetapi logbook itu wajib diisi ya. Harus kita isi dengan kegiatan. Ya, misalkan di rumah ngapain? Mempersiapkan media ajar atau bahan ajar dengan misalkan menonton YouTube dulu, baru dibuat di hasilnya. Nah, itu contohnya. Ya, membuat misalkan pohon literasi dibikin. Nanti caranya dilibatkan siswa itu. Jadi mereka dibuat pohon. Caranya pohon apa? Pokok-pokok yang tumbang itu disusun, ya kan? Di apa namanya? Dinaikkan gitu kan? Dibikin pohon-pohonnya, ranting-rantingnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi dari barang-barang yang apa aja, barang-barang yang istilah yang ada di sekitar itu bisa kita manfaatkan dari akar-akar, ya, dari kayu-kayu yang nggak terpakai, ya bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Kira-kira paham ya? Pak, berarti kalau libur juga buat logbook ya, Pak? Iya, dari informasinya harus dibuat logbook. Ya, Itu kegiatan kan kamu buat apa? Hmm? mana? Itu kan Gimana? buat sih. Karena ada harus fotonya. Terus kayak mana itu, Pak? Ya, foto kamu lagi ngapain gitu? Nah, lagi mempersiapkan RPP, lagi mempersiapkan bahan ajar, ya. Foto kamu aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ambil aja foto sendiri. Misalkan lagi bikin prakarya kan untuk bahan ajar untuk nanti waktu mengajar itu seperti itu. Terus, Pak, yang untuk laporan mingguan, itu fotonya mesti lagi diedit lagi, Pak. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu kayak gitu, Pak. Yang Iya, untuk kalau dia laporan mingguan itu fotonya jangan satu, fotonya dari harian itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6 dibuat dalam satu foto nanti digabungkan. Namanya laporan, ya kan rentetan dari Iwat. iya, rentetan dari hari-hari itu dalam satu minggu. Itu dia. Iya, tapi kan Pak di filenya itu udah jelas fotonya ada Senin sampai Sabtu gitu. Terus waktu di penguploadan harus Senin sampai Sabtu juga Pak, itu digabungin fotonya. Kecil lah dia Pak. Bisa dibuat. Bisa kok dibuat. Dibikin aja nanti ukurannya yang lebih lebar itu. Dibikin peta-peta gitu kan. Peta-peta 6 lah gitu. Ukuran apa? HPS.
nanti bisa diupload. Tapi kok bisa diuploadnya itu nggak melampaui kapasitasnya upload dari gambarnya itu. Saya kan bisa waktu itu, bisa. Mahasiswa sebelum pun seperti itu juga saya arahkan, bisa. Jadi dia ada rentetannya gitu. Kan tinggal apa aja, tinggal menyusun aja. Ya, foto-fotonya kan udah ada dari hari di minggu ke situ. Ya tinggal buat aja fotonya. Kalau misalkan yang agak kecil ya kita atur gitu. Kita atur. Nah, seperti itu. Kalau saya kan nampak jelas kan foto yang saya buat waktu di sharing session itu kan. Ya tinggal kita atur aja dimensinya. Nah, seperti itu. Ya Mel ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu dulu lah ya. Jadi silakan nanti logbooknya sama laporan mingguannya segera diupload ya, jangan ditunda-tunda, segera diupload. Jadi kemudian nanti kalau kegiatan walaupun di rumah dibuat, diupload juga ya. Bikinkan ide-ide. Kemudian untuk YouTube-nya segera juga nanti diisi ya. Bisa di rumah bikin aja, walaupun yang nggak berhubungan dengan kampus mengajar. Misalkan kreativitas mahasiswa, misalkan si Melni lagi ngeliput sampan di belakang rumahnya, ya boleh, nggak apa-apa. Si Nur Rizky, si Dian lagi apa? Ngelayani customer, beli paket, nggak masalah, ya kan? Si Tina lagi bermasalah dengan jaringannya, lagi divideokannya gitu kan, nggak bisa, woi ya, nggak masalah. Ya, si Depi ya lagi tutorial masak memasak, nah, misalkan, nggak apa-apa diupload, ya seperti itu. Ya, jadi tetap semangat. Kita screenshot dulu. Jadi mungkin itu aja dulu. Ya, tetap semangat dan jangan lupa ya, kampus mengajar. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke ya, tetap semangat ya. Selamat menjalankan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kita sukseskan program kampus mengajar ketiga ini. Oke ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke. Semangat ya. Oke, boleh dilanjutin masak-masaknya ya, atau ngapain di belakang itu. Boleh ya.